Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kedua kita di mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Di sini Ibu akan membahas mengenai konsep teori bahasa dan automata. Sebelum masuk ke materi, kemarin sudah mengerjakan kuis dan tugasnya. Semoga hasilnya bagus ya, dan Ibu harap semua mengerjakan. Di sini selanjutnya kita akan hari ini membahas mengenai konsep awal teori bahasa dan automata, dan contoh alfabet, string, dan bahasa, dan ada operasi string dan operasi bahasa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teori bahasa. Jadi di sini teori bahasa yaitu membicarakan bahasa formal atau bisa dibilang bahasa language, terutama untuk kepentingan perancangan, kompilator, dan pemrosesan naskah. Dan bahasa formal adalah kumpulan kalimat, semua kalimat dalam sebuah bahasa dibangkitkan oleh sebuah tata bahasa atau grammar yang sama. Selanjutnya, automata. Di sini pengertian dari automata sendiri adalah automata yaitu mesin abstrak yang dapat mengenali, menerima, dan membangkitkan sebuah kalimat dalam bahasa tertentu. Dan automata juga berkaitan dengan teori mesin abstrak, yaitu mesin sekuensial yang menerima input dan mengeluarkan output dalam bentuk diskrit. Contohnya pending mesin sama compiler. Yang kemarin ya, pertemuan pertama yaitu kita bahas tentang pending mesin. Selanjutnya di sini ada pengertian dasar. Pengertian dasar simbol adalah sebuah entitas abstrak atau seperti halnya pengertian titik dalam geometri. Sebuah huruf atau sebuah angka adalah contoh simbol. Selanjutnya adalah pengertian dari string. String adalah deretan terbatas simbol-simbol. Sebagai contoh, jika A, B, dan C, huruf kecil ya, adalah 3 buah simbol, maka A, B, C, B adalah sebuah string yang dibangun dalam ketiga simbol tersebut. Dan di sini juga ada pengertian dari W. W adalah sebuah string, maka panjang string dinyatakan sebagai di mana W dan didefinisikan sebagai cacahan atau banyaknya simbol menyusun string tersebut. Sebagai contoh, jika W sama dengan A, B, C, B, maka di mana W yaitu 4, karena jumlah dari A, B, C, B itu adalah 4. Selanjutnya, pengertian dasar dari string hampa di sini adalah sebuah string di mana 0 buah simbol. String hampa dinyatakan dengan simbol ini. Ini nama simbolnya yaitu epsilon. Atau simbol seperti ini yaitu pangkat. Sehingga di mana epsilon sama dengan 0, string hampa dapat dipandang sebagai simbol hampa karena keduanya tersusun dari 0 buah simbol. Oke, selanjutnya pengertian dasar dari abjad, yaitu alfabet, nama lainnya, adalah himpunan berhingga dari simbol-simbol yang dapat disusun untuk membentuk suatu kalimat. Suatu kalimat sigma, di sini ada simbol sigma. Oke, selanjutnya ada pengertian dari bahasa atau language, adalah himpunan seluruh string yang dapat dibangkitkan dari sebuah tata bahasa grammar yang disimbolkan dengan lambang G besar, dapat dinotasikan dengan simbol L dalam kurung G besar atau L. Selanjutnya kita akan membahas simbol terminal. Di sini simbol terminal sendiri berasal dari kata terminate atau berakhir, yang maksudnya derivasi berakhir jika sentesial yang dihasilkan adalah sebuah kalimat yang tersusun atau simbol-simbol terminal itu. Simbol terminal adalah simbol yang tidak dapat diturunkan lagi. Jadi simbol terminal di sini kita lihat huruf kecil awal alfabet, misalkan A kecil, B kecil, dan C kecil. Dalam simbol operator bisa dilambangkan seperti plus, minus, atau kali. Simbol tanda baca ada buka kurung, tutup kurung, dan titik koma. Dan string yang tercetak tebal misalkan if, then, dan else. Selanjutnya kita akan membahas simbol
non-terminal. Di sini simbol non-terminal berasal dari kata non-terminate atau belum atau tidak berakhir. Maksudnya derivasi belum atau tidak berakhir jika sentesial yang dihasilkan mengandung simbol non-terminal. Simbol variabel atau non-terminal adalah simbol yang masih bisa diturunkan. Kita bisa lihat simbol terminal non-terminal di bawah ini. Huruf besar awal alfabet misalkan A besar, B besar, dan C besar. Dan huruf S besar sebagai simbol awal. Dan string yang tercetak miring, misalnya tulisan ini, dan huruf besar akhir alfabet melambangkan simbol terminal atau non-terminal, misalkan X besar, Y besar, dan Z besar. Dan huruf kecil akhir alfabet melambangkan string yang tersusun atau simbol terminal, misalnya X kecil, Y kecil, dan Z kecil. Dan huruf Yunani melambangkan string yang tersusun atas simbol-simbol terminal, atau simbol-simbol non-terminal atau campuran keduanya, misalkan simbol A, simbol beta, dan simbol Y. Selanjutnya ada aturan produksi. Di sini yang dimaksud dengan aturan produksi adalah menspesifikasi bagaimana suatu tata bahasa melakukan transformasi suatu string ke bentuk lainnya. Melalui aturan produksi juga didefinisikan suatu bahasa yang berhubungan dengan tata bahasa tersebut. Di sini aturan produksi itu dilambangkan sebagai, bisa dibaca di sini, yaitu A menghasilkan B. Dan simbol A dalam produksi berbentuk A menghasilkan B disebut ruas kiri produksi, sedangkan simbol B disebut ruas kanan produksi. Jadi simbol ini dinamakan ruas kiri produksi, sedangkan simbol B dinamakan ruas kanan produksi. Dan contoh aturan produksi di sini kita lihat ada T besar dan A kecil. Jadi dibacanya T besar menghasilkan A kecil. Kita lihat lagi di sini E besar menghasilkan T atau T besar ditambah E. Dibacanya E menghasilkan T, dan E menghasilkan T plus E. Jadi sama aja ya. Jadi pendekatan dari aturan produksinya, E menghasilkan T, bisa ditulis seperti ini, E menghasilkan T plus B dari pernyataan yang ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke grammar. Di sini tata bahasa atau grammar dilambangkan oleh simbol G besar dan didefinisikan sebagai sub dari 4G dalam kurung sigma, N, S, dan P. Di sini yang dimaksud dengan sigma yaitu himpunan berhingga dari simbol-simbol abjad, alfabet, dan sigma vocabulary. Simbol yang terdiri dari elemen sigma di mana simbol terminal. Diketahui N ini adalah himpunan berhingga dari simbol-simbol yang disebut sebagai simbol non-terminal, yaitu simbol-simbol yang dapat digantikan oleh simbol lain. Ini ya. Dan simbol S adalah sebuah simbol yang dinamakan simbol awal atau simbol star. Jadi simbol S ini adalah simbol star. Oke. Selanjutnya simbol P, yaitu himpunan berhingga atau aturan-aturan produksi. Antara produksi merupakan ekspresi yang didapat dituliskan sebagai A menghasilkan B. Oke. Selanjutnya di sini kita masuk ke operasi dasar string. Di sini ada berbagai operasi dasar string ya. Yang pertama yaitu prefix string W. Adalah string yang dihasilkan dari string W dengan menghasilkan 0 atau lebih dari simbol-simbol yang paling belakang dari string W tersebut. Jadi dia simbol-simbol
menghasilkan 0 atau lebih dari simbol-simbol paling belakang ya. Contohnya di sini, A, B, C, lalu AB, dan A, dan epsilon dari adalah semua prefix X. Jadi dia ini termasuk semua prefix X. Oke. Selanjutnya ada proper prefix di sini. String W adalah string yang dihasilkan dari string W dengan menghilangkan satu atau lebih simbol-simbol paling belakang dari string W tersebut. Jadi dia lebih berfokus kepada menghilangkan satu atau lebih simbol-simbol paling belakangnya. Jadi di sini ada AB, berarti ada AB, ada A, dan ada epsilon di sini. Berarti semua proper prefix X-nya ini di sini termasuk proper prefix-nya X. Oke, selanjutnya kita masuk ke operasi postfix atau suffix. String W adalah string yang dihasilkan dari string W dengan menghasilkan 0 atau lebih simbol-simbol paling depan dari string W. Jadi dia lebih berfokus kepada menghilangkan 0 atau lebih dari simbol-simbol paling depan. Di sini contohnya ABC, BC, dan C, dan epsilon. Di sini termasuk postfix X-nya. Di sini termasuk postfix X-nya. Selanjutnya ada proper postfix. Di sini bisa dibilang juga proper suffix. String W adalah string yang dihasilkan dari string W dengan menghasilkan satu atau lebih dari simbol-simbol paling depan dari string. Jadi dia berfokus pada menghilangkan satu atau lebih simbol-simbol paling depan. Kita lihat contohnya. Di sini yang termasuk proper postfix X adalah BC, C, dan epsilon. Di sini selanjutnya ada hit string W adalah simbol paling depan dari string. Jadi hit string W adalah simbol paling depan dari string W. Contohnya di sini yang termasuk hit X adalah A. Oke, selanjutnya ada operasi dasar yaitu tail string W. Adalah string yang dihasilkan dari string W dengan menghasilkan simbol paling depan dari string W. Jadi dia menghasilkan simbol paling depan. Jadi yang termasuk dari tail X adalah BC. Operasi dasar yang lain adalah substring string W adalah string yang dihasilkan dari string W dengan menghasilkan 0 atau lebih simbol-simbol paling depan atau simbol-simbol paling belakang dari string W tersebut. Jadi dia lebih fokus kepada simbol paling depan dan simbol paling belakang dari string W tersebut. Di sini yang termasuk dari substring X adalah ABC, AB, BC, dan A, B, C, dan epsilon. Selanjutnya, di sini operasi dasar string yang lain adalah proper substring atau string W. Adalah string yang dihasilkan dari string W dengan menghasilkan satu atau lebih simbol-simbol paling depan atau simbol paling belakang. Jadi dia terfokus pada simbol paling depan dan simbol paling belakang. Yang termasuk dari substring X adalah AB, BC, A, B, C, dan epsilon. Oke, selanjutnya subsequence string W adalah string yang dihasilkan dari string W dengan menghasilkan 0 atau lebih dari simbol-simbol dari string W tersebut. Jadi dia lebih berfokus pada menghilangkan 0 atau lebih simbol-simbol dari string W. Yang termasuk dari subsequence X adalah ABC, AB, BC, AC, A, B, C, dan epsilon. Selanjutnya, kita akan membahas proper subsequence. String W adalah string yang dihasilkan dari string W dengan menghasilkan satu atau lebih dari simbol-simbol dari string W tersebut. Jadi dia terfokus pada menghilangkan satu atau lebih dari simbol-simbol. Oke, yang termasuk ke dalam subsequence X adalah AB, BC, AC, A,
B, C, dan epsilon. Oke. Selanjutnya, di sini kita akan membahas operasi dasar concatenation. Adalah penyambungan dua buah string. Operasi concatenation adalah concat atau tanpa lambang apapun. Kita lihat contohnya di sini. Concat XY sama dengan XY sama dengan ABC 1, 2, 3. Jadi dia nilainya sama. Oke. Selanjutnya kita membahas operasi dasar alternation. Di sini adalah pilihan satu di antara dua buah string atau operator alternation adalah alternatif atau melambangkan simbol di mana. Ini ya. Contoh alternatifnya XY sama dengan X di mana Y sama dengan ABC atau 1, 2, 3. Jadi nilai X di mana Y itu adalah sama dengan ABC atau 1, 2, 3. Oke, selanjutnya ada operasi dasar clean closure. Di sini ada X pangkat X pangkat kali sama dengan epsilon di mana XX sampai dengan epsilon di mana X dan seterusnya. Dan ada lagi operasi dasar positive closure, di mana X pangkat plus sama dengan X, di mana XX, sampai dengan X, di mana X pangkat 2, sampai dengan selesai. Oke, selanjutnya kita akan membahas sifat operasi. Di sini sifat operasi ada banyak ya. Jadi kita bisa lihat di sini sifat operasi tidak selalu berlaku jika X sama dengan prefix X atau postfix X. Dan sifat operasi selalu berlaku jika X sama dengan hit X atau tail X. Dan sifat operasi tidak selalu berlaku jika prefix X sama dengan postfix X atau prefix X tidak sama dengan postfix X. Dan sifat operasi selalu berlaku jika proper prefix X tidak sama dengan proper postfix X. Sifat operasi selalu berlaku jika hit X tidak sama dengan tail X. Dan selanjutnya sifat operasi berlaku setiap prefix X atau prefix X, postfix X, postfix X, dan hit X dan tail X adalah substring X, tetapi tidak sebaliknya. Jadi tidak sebaliknya ya. Dan sifat operasi setiap substring X adalah subsequence X, tetapi tidak kebalikannya atau tidak sebaliknya. Selanjutnya kita akan membahas dua sifat aljabar. Di sini operasi concatenation bersifat asosiatif, atau kita bisa tuliskan X dalam kurung YZ itu sama dengan dalam kurung XY Z. Selanjutnya, elemen identitas operasi concatenation adalah epsilon dibagi epsilon X sama dengan X epsilon sama dengan Fx. Berarti ini nilainya sama dengan ini. Selanjutnya, tiga sifat aljabar alternation. Di sini ada operasi alternation bersifat komunikatif. Misalnya kita lihat X di mana Y sama dengan Y di mana X, jadi nilainya sama. Selanjutnya, operasi alternation bersifat asosiatif. Di situ kita bisa lihat X di mana dalam kurung Y di mana Z itu sama dengan, kita bisa tuliskan dalam kurung X di mana Y, tutup kurung di mana Z. Oke, selanjutnya elemen identitas operasi alternation adalah diri sendiri, yaitu kita bisa lihat di sini X di mana X sama dengan X. Jadi X ini di mana juga X sama dengan X, sama. Dan juga memiliki sifat distributif concatenation terhadap alternation di mana X dalam kurung Y di mana Z sama dengan XY di mana XZ. Jadi beberapa kesamaannya, kita lihat persamaan pertama. Kita lihat untuk kesamaan pertama yaitu dalam kurung X pangkat kali dipangkatkan kali sama dengan X
pangkat kali juga sama. Dan persamaan kedua kita lihat di situ ada epsilon di mana X pangkat plus sama dengan X pangkat plus ditambah di mana epsilon sama dengan X pangkat kali. Oke, sama aja bisa dituliskan seperti ini. Dan persamaan yang ketiga, dalam kurung X di mana Y pangkat kali sama dengan epsilon, di mana X, di mana Y sampai dengan Y, X, dan seterusnya, semua string yang merupakan concatenation dari 0 atau lebih, X, Y adalah atau keduanya. Selanjutnya, di sini ada contoh string, alfabet, dan bahasa. Di sini kita lihat string, yaitu rangkaian dari simbol. Kita bisa contohkan di sini ada AA kecil, BB kecil, dan sebagainya. Di sini juga ada simbol. Simbol di sini kita tuliskan atau kita bahas mengenai huruf. Di sini huruf dari A kecil sampai dengan Z kecil. Dan A besar sampai dengan Z besar. Dan kalau digit yaitu 0 sampai dengan 9. Dan di sini ada khusus simbol yaitu dolar. Ini simbol apa? Implement sama dengan buka kurung dan lain sebagainya. Dan di sini panjang string atau di mana W, nilai W, jumlah simbol dalam string W sama dengan ABC, yaitu di mana W adalah 3 karena jumlah dari huruf ini A, B, C itu adalah 3. Oke, selanjutnya di sini ada string kosong yang atau bisa dituliskan dengan simbol seperti ini, yaitu di mana epsilon sama dengan 0. Atau juga ada prefix bagian depan string. Dan contohnya W sama dengan ABB, berarti prefix W-nya epsilon A, AB, ABB. Jadi dibaca dari satu-satu ya. Dan selanjutnya ada sufiks bagian belakang string. Yang tadi W sama dengan ABB, berarti sufiks W sama dengan epsilon B dari belakang, BB, dan ABB. Oke. Selanjutnya, ada infix bagian tengah string. Di sini W sama dengan ABB, berarti dia dari tengah. Berarti infix W sama dengan epsilon dari B, A, BB, AB, dan ABB. Karena dia bagian tengah string. Oke. Kalau prefix, proper prefix dan sufiks di sini, prefix atau sufiks kecuali W sendiri. Oke. Dan selanjutnya konkatenasi rangkaian dua string. Misalnya ada kata hari dan ini dipisah. Maka akan menghasilkan penggabungan, yaitu hari ini digabung menjadi satu. Yaitu sama dengan kalau bisa disimbolkan, yaitu epsilon W sama dengan W epsilon sama dengan W. Hari ini epsilon W, ini W epsilon, berarti menghasilkan W hari ini. Oke. Selanjutnya, alfabet atau bisa disimbolkan banyak, yaitu sigma. Itu adalah simpunan atau nama lainnya seed dari simbol. Jadi bisa dituliskan juga atau contohnya seperti sigma 1, himpunan dari A, B, sampai dengan Z. Sigma 2, himpunan dari 0 dan 1. Oke. Selanjutnya adalah language atau bahasa, atau disimbolkan huruf L besar, yaitu himpunan string dari suatu alfabet. Oke, selanjutnya kita akan membahas sebuah mesin sederhana yang menerima input kata dalam bahasa Indonesia. Kita perhatikan pada gambar di sini. Jadi, sebuah string input diterima bila mencapai step akhir.
yang dimana digambarkan dengan lingkaran ganda. Jadi ini adalah step akhir. Mesin ini memiliki 6 step. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi ada 6 step. Yang mana adalah himpunan step yang ada pada mesin itu dari step awal, dari mesin itu, ya ini step awalnya ya, dari Q0, adalah himpunan step akhir, penutupnya yaitu Q5 atau himpunan step akhir. Sedangkan himpunan simbol input adalah A, D, dan U. Jadi simbol inputnya di sini adalah A, D, dan U. Oke? Jadi di sini misalnya kita masukkan dalam prosesnya dari step pertama ya. Misalnya ada tulisan ada. A, D, A. Berarti dia termasuk yang diterima karena masih ada proses, ada simbol input di situ. Oke, diterima. Selanjutnya adu. Kita lihat ada step pertama A, D, U. Lebih sesuai dia. Maka dia juga termasuk diterima. Dan ada di sini step yang dari awal A, D, D. Di sini tidak diterima atau ditolak. Karena di sini hanya mencari yang dimana juga termasuk ada lingkaran gandanya. Jadi yang terakhir itu harus ada yang penghubung untuk ke lingkaran gandanya. Jadi yang bisa diterima adalah yang termasuk proses terakhirnya adalah lingkaran ganda. Jadi yang tidak termasuk lingkaran ganda dan dia juga tapi termasuk step terakhir adalah step Q5, tapi dia tidak termasuk lingkaran ganda. Maka kalau dia dipilih maka pernyataannya ditolak. Oke, selanjutnya kita akan membahas hierarki Chomsky, di mana tata bahasa atau grammar bisa didefinisikan secara formal sebagai kumpulan dari himpunan-himpunan variabel, simbol-simbol terminal, simbol awal yang dibatasi oleh aturan-aturan produksi, di mana pada tahun 1959 seorang ahli bernama Noam Chomsky melakukan penggolongan tingkat bahasa menjadi 4. Jadi di sini ada digolongkan bahasa tersebut ya, bisa diperhatikan dan dibaca secara seksama di sini. Hierarki Chomsky di sini bisa dirumuskan juga. A menghasilkan beta, yang berarti A menghasilkan beta atau menurunkan beta. Jadi di sini dari simbol ini bisa ada dua arti, yaitu A menghasilkan beta atau A menurunkan beta. Jadi di mana A menyatakan simbol-simbol pada ruas kiri, aturan produksi sebelah kiri. Dan simbol ini dan beta menyatakan simbol-simbol pada ruas kanan, aturan produksi sebelah kanan, tandanya. Oke, ini adalah aturan produksi sebelah kiri simbolnya, dan ini adalah sebelah kanan. Dan simbol variabel atau non-terminal adalah simbol yang masih bisa diturunkan dan ditandai dengan huruf besar seperti A besar, B besar, dan C besar, dan lain sebagainya. Dan simbol terminal adalah simbol yang sudah tidak bisa diturunkan dan ditandai dengan huruf kecil, seperti A kecil, B kecil, dan C kecil, dan lain sebagainya. Di sini kita masuk ke tata bahasa reguler. Jadi sebelum kita masuk ke contoh, di sini ada aturannya. Jadi kalau kita mau mengerjakan atau mencari tata bahasa reguler, kita harus membaca dulu aturannya. Jadi yang pertama aturannya adalah simbol pada sebelah kiri harus berupa sebuah simbol variabel. Ingat, kalau simbol variabel dilambangkan seperti apa? Kalau simbol variabel itu adalah A besar, B besar, C besar, dan lain sebagainya. Berarti hurufnya besar. Kita lihat dari contoh. Yang termasuk simbol dari aturan simbol paling sebelah kiri harus berupa sebuah simbol variabel.
Berarti dari contoh ini semua, kita bisa lihat, kalau misalnya A besar ini dia termasuk, berarti sesuai dengan aturan pertama. Berarti kalau misalnya dia termasuk A kecil, berarti dia sudah ditolak. Berarti pernyataan ini udah ditolak. Dan selanjutnya sampai ada contoh lagi di bawah ini ada dua. A besar dan B kecil. Tapi kan mintanya simbol variabel, maka dia harus besar dan ini juga salah. Dan di sini kita lihat yang kedua. Di sini ada simbol pada sebuah kanan maksimal hanya memiliki sebuah simbol variabel dan bila ada terletak di posisi paling kanan. Oke, berarti simbol yang di sebelah kanan juga harus simbol variabel atau simbol yang di sebelah kanan huruf paling belakangnya termasuk dari simbol variabel. Untuk yang contoh pertama, A itu sesuai dengan B. Untuk ini pernyataan yang pertama sudah benar, maka diterima. Kita lihat yang pertama dulu. Kalau dia pertama, maka dia diterima. Sedangkan yang B, kita lihat di sini, dia yang pertama sudah ditolak. Yang pertama bukan aturan seperti yang nomor 1 ini. Berarti dia ditolak karena simbol paling sebelah kiri harus sebuah simbol variabel. Simbolnya sudah benar variabel, tapi yang pertama salah, maka dia ditolak. Dan yang ketiga, A besar, menghasilkan B besar. Sesuai, maka dia diterima. Selanjutnya, A besar menghasilkan B kecil dan C besar, diterima. Kenapa diterima? Karena hasil dari variabel atau posisi yang terakhirnya ini adalah simbol C besar dan termasuk dari simbol variabel, maka dinyatakan diterima. Selanjutnya, A menghasilkan B besar dan C kecil, ditolak. Kenapa? Yang pertama sudah benar, menghasilkan simbol variabel. Menghasilkan B besar juga benar, tapi ada pernyataan yang kedua, aturan kedua, bahwa bila ada terletak di posisi paling kanan, jadi memiliki sebuah simbol variabel. Bila ada terletak di sebuah paling kanan, jadi harus yang C kecil ini harusnya besar. Jadi karena dia kecil, maka dia ditolak. Karena simbol variabel pada sebuah kanan harus berada pada posisi paling kanan. Oke? Selanjutnya, A besar menghasilkan B kecil, C kecil, dan D besar. Ini diterima karena yang belakang adalah termasuk simbol variabel. Selanjutnya, A besar menghasilkan B kecil, C besar, dan D besar. Di sini ditolak karena simbol pada sebelah kanan maksimal hanya memiliki sebuah simbol variabel. Kenapa ditolak padahal sudah sesuai aturannya? Karena harusnya hanya simbol yang sebelah kanan dia yang masuk ke simbol variabel. Karena di sini ada yang di tengah simbol variabelnya, maka dia ditolak. Oke? Untuk pernyataan terakhir ini, dia ditolak karena tidak sesuai dengan masih aturan yang pertama. Karena simbol pada sebelah kiri harus berupa sebuah simbol variabel. Oke, kita lanjutkan di tata bahasa bebas konteks. Di sini punya aturan juga, di mana simbol pada sebelah kiri harus berupa sebuah simbol variabel. Jadi kita lihat, kalau misalnya simbol sebelah kirinya dia variabel, ini ya, maka pernyataan diterima semua. Oke, benar. Jika simbol A kecil ini dan B kecil ini tidak termasuk simbol variabel, maka pernyataannya ditolak. Kenapa? Karena simbol pada sebelah kiri harus berupa simbol variabel. Ini bedanya dengan bebas konteks dengan reguler. Oke?
Selanjutnya kita akan membahas tata bahasa konteks sensitif. Di sini juga ada aturannya, di mana simbol pada sebelah kiri harus minimal adalah sebuah simbol variabel. Jadi kita lihat dulu aturan pertama. Simbol pada sebelah kiri harus minimal ada sebuah simbol variabel. Minimal. Berarti ini sesuai, ini sesuai, ini sesuai, sesuai, dan tidak sesuai. Oke, selanjutnya jumlah simbol pada ruas sebelah kiri harus lebih sekecil atau sama dengan jumlah simbol pada ruas kanan. Jadi dia harus lebih kecil atau sama dengan simbol sebelah kanan. Ini karena simbol sebelah kirinya sesuai, maka dia sesuai. Yang ini diterima karena simbol aturan pertamanya diterima sesuai. Yang ini diterima karena dia sama, jumlahnya juga sama. Dan yang aturan pertamanya sesuai, maka diterima. Sedangkan yang ABC menghasilkan DE ini ditolak. Kenapa? Karena ruas sebelah kiri itu jumlahnya lebih besar dari ruas sebelah kanan. Maka dia ditolak. Oke? Selanjutnya, ruas sebelah kirinya sudah benar simbol variabelnya. Dan jumlah ruas di sebelah kanan, ini kan jumlah simbol pada ruas sebelah kiri harus lebih kecil atau sama dengan jumlah simbol pada ruas kanan. Berarti sesuai, di ruas kirinya 2, di ruas kanannya 3. Kan lebih besar di ruas kanan, maka dia diterima. Dan selanjutnya, ruas kiri dan kanan sesuai jumlahnya, maka dia diterima. Dan aturan pertama juga sesuai. Dan yang terakhir, A menghasilkan B. Yang pertama aja ruasnya sudah salah, dia tidak simbol variabel. Tidak dilanjutkan lagi untuk ruas yang sebelah kanan, maka dia ditolak. Karena simbol pada sebelah kiri hanya minimal ada sebuah simbol variabel. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu tata bahasa unrestricted atau aturannya simbol pada sebelah kiri harus minimal ada sebuah simbol variabel. Jadi dia harus ada minimal simbol variabelnya sebelah kiri. Kita lihat di sini ya. Simbol contohnya ini ada simbol variabelnya di sini A besar. Bisa masuk. Contoh yang kedua ada BC di sini bisa masuk. Dan yang terakhir ini tidak ada ya simbol variabelnya di sini karena huruf kecil semua. Oke, maka ini sudah pernyataan pasti ditolak karena simbol pada sebelah kirinya tidak ada sebuah simbol variabel. Oke, kita bahas lagi yang pertama, contoh pertama. A, B, C, D, E, F menghasilkan G. Maka dia diterima. Karena di sini aturannya cuma aturan untuk yang sebelah kiri, maka sebelah kanannya pasti diterima. Yang kedua, di sini ruas kiri sesuai, ada simbol variabel, dan ruas kanan juga semuanya simbol variabel, maka pernyataan diterima karena aturan untuk tata bahasa ini ada aturan untuk yang sebelah kiri saja. Mungkin Ibu akhiri untuk pertemuan kali ini, mungkin bisa buka website Scala untuk mengisikan absen, dan di situ juga ada kuis dan tugas. Ibu mohon untuk dikerjakan. Jika ada pertanyaan bisa didiskusikan melalui Kalsa atau WA Group ya. Ibu harap semuanya bisa mengerjakan dengan baik. Mungkin kita bakal bertemu lagi di pertemuan ketiga minggu depan. Ibu akhiri perkuliahan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.